Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nanang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wid. Iya, bagaimana kabarnya Pak Nanang? Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Gimana kabar Pak Wid hari ini Pak? Iya, alhamdulillah Pak Nanang. Hari ini masih dalam keadaan sehat walafiat Pak Nanang. Meskipun memang cuaca di akhir-akhir ini memang agak sedikit ekstrim Pak Nanang. Di Iya daerah Pak. saya udah kemarau panjang ini, susah air dan sebagainya Pak Nanang. Pak Nanang sendiri gimana Pak Nanang? Sehat? Alhamdulillah Pak. Beberapa hari ke belakang saya agak sakit karena memang mungkin banyak kegiatan Pak, terutama untuk tahun ajaran baru, kegiatan sekolah, penerima mahasiswa baru. Kemarin mungkin terakhir kegiatan Agustus ya Pak. Dan sekarang alhamdulillah agak membaik Pak. Kalau kemarin-kemarin mah lumayan berat nih kondisi badan. Iya, iya mudah-mudahan Iya Pak Pak. Nanang juga sehat di Tasik sana ya Pak Nanang ya. Amin, amin Pak Wid, Iya. amin. Iya, semalam tuh saya ini Pak Nanang udah tidur melihat di handphone saya ada panggilan tak terjawab sama Pak Nanang. Nah, saya hari ini alhamdulillah punya waktu sedikit nih Pak Nanang. Kira-kira nih ada hal apa nih yang bisa diperbincangkan di hari ini? Semalam saya minta maaf tidak bisa mengangkat handphone Pak Nanang. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak Wid atas ini waktunya. Tadi malam saya galau banget Pak, aduh luar biasa kebingungan. Makanya saya tuh maaf nih malam-malam ganggu Pak Wid nge-WA, mumpung kayaknya lagi ada waktu inget gitu, dan memang permasalahan ini sudah lama sekali Pak saya ini memendamnya gitu, mau ngobrol sama siapa, terus kalau mau ngobrol sayanya malah kelupaan gitu, kalau ketemu sama Pak Widnya nggak ada, jadi mohon maaf nih tadi malam saya nge-WA Pak Widnya. Iya, nggak apa-apa Pak Nanang. Justru saya yang mungkin mohon maaf ke Pak Nanang nggak bisa mengangkat telepon dari Pak Nanang. Baru tadi pagi saya melihat ada di handphone, ada panggilan tak terjawab dari Pak Nanang. Makanya saya sekarang menghubungi Pak Nanang nih. Nah, alhamdulillah nih sekarang saya punya waktu sekitar 15 menit nih Pak Nanang buat berbincang-bincang apa yang mungkin Pak Nanang tadi katakan. Kira-kira nih apa sih yang akan dibicarakan di hari ini, unek-unek ataupun masalah yang ada di Pak Nanang ataupun permasalahan yang sekarang dialami Pak Nanang nih, kira-kira yang mau diceritakan apa? Ya, ini Pak, saya tuh bingung ya setiap tahun ajaran baru Pak, terutama kalau misalkan ada siswa baru, ya kalau misalkan siswanya katakan yang diem dan istilahnya bisa diajak komunikasi, itu mungkin tidak terlalu berat Pak ya. Dan kebetulan Pak untuk tahun ini saya sebetulnya berat hati juga Pak sama Bapak Kepala Sekolah. Dulu saya disuruhnya di kelas tinggi, sekarang saya disuruh untuk di kelas bawah atau di kelas 1. Dan kebetulan ini untuk tahun ajaran baru sekarang saya itu disuruhnya mengajar di kelas 2, dan ada siswa baru Pak itu yang saya lihat, saya perhatikan selama seminggu ini aktif banget Pak di sekolah, dan dia selalu mengganggu teman-teman, dan juga teman-temannya istilahnya kelihatannya risih dan gak betah gitu Pak terhadap kehadiran siswa baru tersebut. Tapi kan saya sebagai guru gak boleh kayak gitu Pak ya, gak boleh istilahnya oh ini mah anak baru harus diginikan, kasihan juga, karena memang anak pun juga perlu mengikuti sebuah jenjang pendidikan gitu Pak. Iya memang yang saya tangkap dari apa yang Pak Nanang barusan ceritakan, kalau yang di SLB mungkin ya permasalahannya tentang tadi ada yang anak hyperaktif mungkin ya Pak Nanang ya. Ya Pak. Apalagi di tahun ajaran baru ini Pak Nanang luar biasa, Pak Nanang kedatangan, kehadiran juga seorang anak yang memang spesial di Pak Nanang, yang memang karakternya memang sangat hyperaktif. Kemudian tadi ada juga perubahannya Pak Nanang ya, perubahan di Pak Nanang tuh yang tadi saya tangkap itu yang awalnya Pak Nanang mungkin memegang kelas atas, nah di tahun ajaran baru ini Pak Nanang megang kelas bawah ya, Pak Nanang kelas 2 itu tantangan tersendiri buat Pak Nanang.
Kemudian tadi yang anak hyperaktif, memang Pak Nanang harus tadi itu tetap harus menerima lah Pak Nanang ya. Iya. Saya tetap mendorong Pak Nanang supaya tetap semangat lah untuk menerima anak tersebut. Eh, untuk di perbincangan hari ini Pak Nanang, kira-kira harapan Pak Nanang setelah nanti berbincang dengan saya kurang lebih 15 menit ke depan itu apa sih Pak Nanang? Ya Pak, saya tuh menginginkan ya dengan adanya diskusi, saya istilahnya curhat dengan Bapak itu ya, selaku guru yang memang saya lihat sudah lama di dunia pendidikan, saya pengen menemukan solusi atau pencerahan alternatif dari diskusi ini, bagaimana saya bisa mengkondisikan anak yang baru, itu yang aktif, dan bagaimana saya dapat mengarahkan kepada anak-anak yang udah lama, khususnya kelas 2 mungkinnya yang memang udah bisa adaptasi di sekolah, sudah bisa mengikuti arahan tugas dari guru. Jadi kedua, katakan saya menyebutnya dua kubu ya Pak, satu kubu yang memang baru butuh adaptasi, satu kubu lagi yang memang sudah terkondisikan, tapi masing-masing harus mendapatkan haknya gitu, belajar tanpa ada yang dirugikan, tanpa istilahnya terganggu gitu pada dalam pembelajaran. Jadi itu Pak. Itu ya, jadi harapan Pak Nanang dalam perbincangan hari ini mungkin ke depannya ada solusi ya dari obrolan kita di sore hari ini. Nah, gini Pak Nanang, sebenarnya yang ingin saya tanyakan itu kira-kira nih perubahan apa sih yang diharapkan oleh Pak Nanang yang diinginkan untuk mengatasi anak yang memang tadi dikatakan hyperaktif tadi ya Pak Nanang ya? Ya Pak. Kira apa sih perubahan yang ingin ditunjukkan oleh Pak Nanang untuk permasalahan Pak Nanang ini yang tadi? Tentunya Pak, saya sebagai guru menginginkan perubahan yang baik ya, terutama istilahnya bagaimana saya itu bisa mengelompokkan mereka yang kategorinya siswa baru dan siswa lama gitu Pak ya. Jadi agar pembelajaran ini dapat berjalan dengan baik, dapat istilahnya terorganisir, harus ada sesuatu yang memang dikorbankan seperti itu Pak. Memang harus ada perubahan ya Pak Nanang dari tadi Ya. mengatasi peserta didik yang memang di tahun ajaran baru ini sangat spesial tadi ya Pak Nanang ya. Apalagi memang kalau anak SLB yang saya lihat, kalau yang saya bayangkan itu kan kalau yang dikatakan hyperaktif itu memang sangat luar biasa Pak Nanang ya. Bagaimana cara kita mengkondisikan anak tersebut dan sebagainya. Apalagi Pak Nanang yang memang di momentum di tahun pelajaran ini berada di tingkat ya menangani tingkat yang siswa di bawah gitu ya Pak Nanang ya. Ya Pak. Kira-kira gini Pak Nanang, kalau misal saya bertanya nih ke Pak Nanang, potensi diri Pak Nanang, kalau saya buat level dari antara level 1 sampai ke 10, kompetensi kepribadian Pak Nanang nih di sekolah sekarang di SLB ada di posisi level keberapa sih Pak Nanang kira-kira Pak Nanang ini? Kalau saya memposisikan gini, posisi Pak Nanang ada di level, kalau saya membuat sebuah rubrik dari level 1 sampai ke 10 nih, Pak Nanang ada di level keberapa kepribadian untuk pengelolaan di sekolah itu? Yang saya rasakan Pak sekarang itu kalau di levelkan 1 sampai 10, saya berada di tengah-tengah Pak. Kenapa tengah-tengah? Karena memang saya menganggap bahwa saya ada di atas kebingungan gitu Pak untuk mengkondisikan bagaimana siswa ini bisa belajar dengan baik, efektif, bisa mengikuti arahan saya, dan istilahnya bisa berbaur Pak dengan teman-temannya. Jadi saya ada di tengah-tengah Pak lah yang saya rasakan saya saat ini gitu Pak. Berarti kalau misalkan di tengah-tengah ada di level kurang lebih di 5 ya Pak Nanang ya? 5 Pak, iya Pak. Iya. Di posisi level 5 kepribadian Pak Nanang mungkin untuk mengatasi di sekolah mungkin masih ada kekurangan dan sebagainya Pak Nanang ya. Iya, Pak. Tapi saya mendorong supaya nantinya ada perubahan. Nah, kira-kira nih Pak Nanang, kan tadi Pak Nanang itu ingin adanya sebuah perubahan dalam mengatasi siswa yang memang hyperaktif tadi ya Pak Nanang ya. Ya. Nah, di posisi awal itu Pak Nanang tadi mengatakan bahwa pribadi saya itu sebagai seorang Pak Nanang ada di posisi 5 ya Pak Nanang. Nah, kalau misalkan perubahan yang dicita-citakan oleh Pak Nanang tadi tercapai, kira-kira capaian level tertinggi Pak Nanang itu perubahannya di level berapa sih Pak Nanang?
Ya, kalau saya pribadi Pak menginginkan level itu naiknya dari 5, saya pengen naik ke 7, 8, bahkan kalau yang diinginkan oleh saya sampai 10 juga kalau misalkan ada solusi, ada ini, saya pengen nyampe ke puncak gitu, dengan arti bahwa saya dapat naik koordinir, mengkondisikan siswa yang bagaimana tadinya tidak bisa menjadi bisa, itulah harapan dan keinginan saya gitu Pak, dari perubahan itu gitu Pak. Berarti memang ada capaian yang ingin peningkatan level ya Pak Nanang ya. Iya, Yang tadi betul. awalnya mungkin dari 5, mudah-mudahan dari perubahan tadi adanya pengetasan masalah bisa menaikkan level kepercayaan diri Pak Nanang, level untuk berada di sekolah juga meningkat ya Pak Nanang ya, dari yang tadinya awal 5, nanti bertahap sampai apa yang diharapkan oleh Pak Nanang tadi di posisi ke-8 gitu Pak Nanang ya. Nah, kira-kira nih untuk mengatasi permasalahan tentang anak yang hyperaktif tadi, kemudian untuk mengatasi bahwa saya memang belum bisa mencapai atau hanya di tahun ini saya megang di kelas bawah gitu ya. Kira-kira ada nggak sih rencana aksi atau misalkan target ke depan Pak Nanang ingin melaksanakan apa untuk memecahkan masalah yang tadi Pak Nanang? Ya. Rencana saya sih Pak seperti ini ya, karena memang kan ini siswanya siswa baru Pak ya, tentunya butuh adaptasi. Saya melihat dari keaktifannya, jadi mungkin dia aktif di sekolah itu cari perhatian Pak. Dia pengen tahu di sini itu di sekolah ada siapa saja, kemudian ada apa aja gitu. Jadi saya rencananya ingin ada meluangkan waktu khusus untuk pendekatan secara pribadi kepada anak tersebut dengan harapan Pak, saya tuh nantinya bisa menjadi temannya gitu, Iya, ya. ataupun kedepannya siswa itu dapat memahami bahwa saya adalah guru, di sini adalah sekolah, di sekolah itu ada kelas, di kelas itu ada teman. Nah, harapan saya tuh pengen seperti itu. Jadi pengen saya tuh melakukan kegiatannya itu face to face dulu dengan anak Iya. tersebut, supaya ada terjalin komunikasi, ada pemahaman bermakna bahwa ini adalah sekolah. Itu sih Pak kalau Iya, yang saya tangkap, jadi Pak Nanang ini punya rencana untuk mengatasi masalah si anak hyperaktif tadi itu, mengadakan mungkin semacam kelas khusus ya Pak Nanang ya? iya, betul Pak. Ada pertemuan yang memang pertemuan tersebut dikhususkan untuk anak tersebut, kemudian pembelajarannya pun tidak dibaurkan dengan anak yang lain karena tadi sifatnya bisa mengganggu juga kepada siswa yang lain ya Pak Nanang. Ide yang Iya. sangat bagus sih Pak Nanang, saya mendukung, saya mendorong untuk kegiatan seperti itu. Kalau misalkan Pak Nanang punya rencana untuk bisa membuat anak tersebut nyaman di sekolah dengan cara Pak Nanang. Nah, kira-kira selain rencana tadi, ada nggak sih rencana yang lain selain untuk yang membuat kelas khusus dengan anak tersebut? Eh, Paling nanti Pak, saya ingin mencoba untuk meminta bantuan kepada teman saya atau guru ya Pak, yang memang beliau pernah memegang anak yang hiperaktif dan sama-sama ada di kelas bawah. Saya akan mencoba dulu nantinya jadi guru tersebut dimasukkan dalam satu kelas bersama saya, kemudian siswa yang lama dan siswa yang baru, nanti guru tersebut memegang yang baru dengan tujuan tetap kegiatan belajar dilakukan, tetapi kalau misalkan ada hal-hal yang memang dilakukan oleh anak yang aktif itu, jadi guru itu yang mendampinginya gitu. Jadi supaya kegiatan itu dapat berjalan dengan baik, istilahnya atau helpernya lah gitu Pak. Oh iya, iya, iya. Sebagai guru pendampingnya ya Pak Nanang ya. Ya, Tadi kan ada 2 rencana yang Pak Nanang utarakan kepada saya. Memang kedua rencana itu memang sangat luar biasa Pak Nanang. Saya mendorong sekali rencana-rencana yang memang sudah direncanakan oleh Pak Nanang. Nah, yang pertama kan tadi dengan membuat siswa tersebut diberikan kelas khusus, dan yang kedua tadi itu ada pendampingan lagi bareng dengan rekan sejawat dari Pak Nanang. Kira-kira dari kedua rencana yang memang tadi sudah direncanakan oleh Pak Nanang, yang paling greget, yang paling pas, kemudian yang paling memang, oh ini nih rencana yang kira-kira bakal bisa menunjang keberhasilan dalam mengatasi masalah yang tadi itu yang mana sih kira-kira Pak Nanang? kalau menurut saya sih Pak, kayaknya saya ambil alternatif yang satu Pak. Jadi saya nanti mencoba untuk membuat kelas khusus
dengan anak yang baru, mungkin tahapannya saya nanti ingin mencoba untuk komunikasi dengan Bapak Kepala Sekolah. Beliau juga menurut saya harus mengetahui tentang adanya perubahan tersebut atau misalkan tindakan tersebut. Khawatir kalau misalkan tidak tahu nanti akan berdampak kemana. Terus yang kedua, kalau sudah ada izin dari Bapak Kepala, saya akan memanggil orang tuanya gitu Pak ya, dengan istilahnya mengadakan diskusi, mengadakan dialog supaya rencana saya itu dapat diketahui, nanti tidak ada miskomunikasi terutama dengan orang tua gitu. Iya. Mungkin Pak. Berarti rencana yang pertama mungkin yang akan Panrenang laksanakan paling awal mungkin ya. Nanti plan B-nya mengikuti rencana yang kedua yang dengan rekan sejawat Panrenang. Nah, kira-kira nih untuk melaksanakan rencana yang awal, kapan sih kira-kira Panrenang bisa melaksanakan rencana yang pertama tadi untuk membuat kelas khusus dengan siswa yang memang hyperaktif yang tadi Panrenang? Ya. Rencana saya lebih cepat lebih baik Pak, karena memang hari ini adalah hari Sabtu. Nanti saya akan komunikasi dengan Bapak Kepala secepat mungkin. Kalau sudah ada izin, nanti insya Allah hari Senin saya akan melakukan pertemuan dengan orang tua, mencoba mengkomunikasikan, mudah-mudahan beliau dapat mengikuti, dan nanti di hari Selasa saya akan coba memulai Pak kegiatan tersebut. Jadi ada pendampingan khusus, kelas khusus untuk anak yang baru supaya bisa cepat beradaptasi gitu harapan saya. Ya, berarti lebih cepat lebih baik hari Senin ya Pak Nanang ya. Saya mendorong supaya lebih cepat aja. Kemudian kira-kira nih Pak Nanang untuk di sekolah Pak Nanang kan nggak mungkin Pak Nanang itu bekerja sendirian. Ada nggak sih rekan sejawat yang memang bisa diajak berkolaborasi untuk penanganan siswa hyperaktif yang memang tadi rencana awalnya itu ingin membuat kelas khusus tadi Pak Nanang? Ya. Saya nanti mungkin akan coba menghubungi Pak Dika Pak. Dikarenakan Pak Dika itu sama kelasnya kelas bawah, kelas 3, dan juga memegang anak yang hiperaktif. Cuman dia memegangnya hanya 3. Barangkali nanti ada waktu khusus beliau bisa meluangkan. Saya ingin mencoba untuk komunikasi, meminta arahan, dan juga istilahnya meminta waktu untuk bisa sama-sama menangani anak tersebut. Iya, luar biasa Pak Nanang. Memang di sekolah harus ada sesi kolaboratifnya juga ya dengan rekan sejawat. Mudah-mudahan rencananya berjalan dengan lancar. Nah, karena waktu juga ini udah hampir sore ya Pak Nanang, mohon maaf sekali perbincangan kita hari ini karena sudah waktu juga menunjukkan ke pukul 5 ya Pak Nanang ya. Nanti mudah-mudahan ke depannya bisa kita berbincang lagi, mudah-mudahan kita ke depannya bisa bertemu di tatap muka yang secara langsung ya Pak Nanang ya. Ya Pak. Kira nih apa sih yang Pak Nanang bisa petik di perbincangan hari ini? Alhamdulillah Pak, saya bersyukur sekali dan ucapan terima kasih kepada Bapak. Akhirnya yang tadinya kepala saya tuh pusing alias pening Pak, bingung bagaimana. Sekarang ini agak ada pencerahan Pak ya. Memang segala sesuatu itu harus diutarakan, dibicarakan, dan terutama ya adanya nilai kolaborasi ya antara guru dengan guru juga. Dan saya dapatkan dari diskusi ini, saya mendapatkan pencerahan dan saya akan segera mungkin untuk melakukan alternatif atau solusi yang tadi saya utarakan. Mudah-mudahan ini menjadi solusi efektif supaya saya dapat menangani anak yang baru bisa sesegera mungkin untuk bergabung dengan teman-temannya yang berada di kelas. Iya siap. Ya mudah-mudahan Pak Nanang rencananya berjalan sesuai dengan rencana Pak Nanang ya. Tapi jangan lupa nanti saya tunggu kabar baiknya, apapun nanti hasilnya dari apa ada perubahan, tolong kabari saya karena rencana aksinya tadi mulai hari Senin depan. Mudah-mudahan ada kabar baik. Jangan lupa kabari saya kalau misalkan ada hal-hal yang memang membuat hati Pak Nanang risau, hati Pak Nanang galau, bisa langsung hubungi saya aja Pak Nanang ya. Ya, siap. Itu saja Pak Nanang di pertemuan hari ini ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi. Sekian Pak Nanang. Terima kasih Pak Wit atas waktunya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Nanang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.